Saksi hidup yang otentik. Bacaan diinspirasi dari Injil Suci menurut Matius 28 ayat 8 sampai dengan 15. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sementara mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Sesudah berkumpul dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apabila hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak mendapat kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap perjumpaan dengan Tuhan Yesus selalu membawa perubahan. Maria Magdalena dan Maria yang lain, atau para perempuan, dengan setia mengikuti Yesus dari Galilea, menyaksikan penyaliban dan wafatnya Yesus. Bisa terbayangkan campur aduknya perasaan yang dialami para perempuan itu, dari kebingungan, kesedihan, ketakutan. Tapi semua itu langsung sirna dan berubah menjadi sukacita ketika berjumpa dengan Yesus. Terlebih setelah Yesus mengutus mereka untuk mengabarkan kepada murid-muridnya agar pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat Yesus. Hal ini menyatakan bahwa Yesus sungguh telah bangkit dan memberikan harapan baru. Sebagai murid Yesus, kita pun diutus untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Yesus meminta para muridnya untuk pergi ke Galilea. Galilea adalah gambaran kehidupan harian para murid yang merupakan nelayan. Galilea kita adalah hidup keseharian kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Disitulah kita diutus menjadi saksi Tuhan, bersaksi dengan hidup yang benar dalam keseharian kita. Bagaimana kita merespon dengan benar setiap hal yang terjadi. Buku Evangelii Nuntiandi atau mewartakan Injil, Imbauan Apostolik Bapa Suci Paulus ke-6 pada tahun 1975 tentang karya pewartaan Injil zaman modern bisa menjadi pegangan kita dalam karya pewartaan. Dalam buku tersebut, kita diingatkan untuk bisa menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, menunjukkan kesederhanaan hidup kita, memberikan kasih terhadap semua orang, lebih-lebih terhadap orang yang rendah dan miskin. Ketaatan dan kerendahan hati, sikap lepas bebas, dan pengorbanan diri. Tanpa tanda kesucian ini, kata-kata kita akan sulit menyentuh hati orang-orang. Dari buku Evangelii Nuntiandi nomor 76. Membicarakan pewartaan dengan hidup, teringat Paus Fransiskus. Paus yang tak hanya dihormati oleh umat Katolik, tapi juga oleh seluruh dunia. Tidak seperti orang yang ketika menduduki posisi penting menjadi arogan.
Paus Fransiskus memperlihatkan kepemimpinan dengan kesederhanaan, kerendahan hati, juga keberanian dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Sangat peduli pada kaum miskin dan lemah. Apa yang dilakukan Paus ini adalah kesaksian Injil. Semoga kita semua bisa mewartakan Tuhan dalam keseharian hidup kita, menjadi saksi hidup yang otentik. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, sahabatku, terima kasih atas cintamu padaku. Terima kasih atas penguatanmu dan penyertaanmu dalam hidupku. Tolong berilah aku rahmat supaya bisa melihatmu dalam segala hal, dan supaya aku sanggup mewartakanmu dalam keseharian hidupku, dan supaya aku bisa merespon dengan benar semua hal, terutama masalah-masalah yang ada. Semua doa ini kupanjatkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.